warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Dengan saya Triwarni, NIM F1C121062 dan rekan saya Sinanta Yulianti dengan NIM F1C121015. sekarang kita sedang berada di Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Masjid ini terletak di Jalan Sultan Taha, Legok Telanai Pura, Jambi City, Jambi. Nah, jadi Kami akan membahas beberapa sejarah singkat dari Masjid Agung Al-Falah ini dan ikuti keseruannya. selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai tempat yang kami datangi sekarang, yaitu sejarah tentang Masjid Al-Falah Jambi. Nah, tanah lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi yaitu Junaidi Tenur bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas Istana Sultan Taha Saifuddin. Nah, pada tahun 1858 saat terpilih menjadi sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya. Karena perjanjian tersebut sangat merugikan serta menyulitkan bagi kerajaan Jambi. Saat itu Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek Istana Tanah Pilih. Tahun 1906 lokasi bekas Istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an. Lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya gagasan pembangunan Masjid Agung ini tuh sudah mengemuka dari tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam di Jambi. Namun proses pembangunan masjid ini baru dimulai pada tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Islam di Jambi diantaranya yaitu Haji Hanafi, Nurdin Hamzah dan gubernur saat itu telah sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan melokasikan asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi ini diresmikan pembangunannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Nah, mungkin itu saja sejarah Masjid Agung Al-Falah ini secara singkat. Nah, kemudian kita akan beralih ke sejarah Islam di Kota Jambi. Sampai pertengahan abad ke-15 ternyata Jambi ini masih sepi dengan peninggalan artefak atau bukti-bukti kesejarahan Islam. Barulah ketika Ahmad Salim atau Ahmad Barus II masuk ke Jambi dan kemudian diberi gelar Datuk Paduka Berhalo. Nah, disitulah awal mula bertapaknya kerajaan Melayu Islam. Di kalangan masyarakat Jambi terkenal pendapat bahwa Islam telah masuk ke Jambi itu sekitar pada tahun 1460 Masehi atau sekitar pertengahan abad ke-15. Pembawanya yaitu seorang saudagar kaya yang berasal dari Arab yang bernama Ahmad Salim atau yang masyarakat di sini
beri gelar beliau dengan sebutan Datuk Paduka Berhalo. Datuk Paduka Berhalo ini menikahi seorang raja Jambi yang bernama Putri Selaras Pinang Masa. Nah, dalam perkawinan ini, pengaruh Islam telah masuk ke kekuasaan politik atau keraton. Pada tahun 1615 Masehi, pengaruh Islam benar-benar tampak di kalangan masyarakat Jambi. Nah, Islam telah menggeser sistem kerajaan menjadi sistem Kesultanan Jambi yang ditandai dengan dinobatkannya Pangeran Kedah atau yang bergelar Sultan Abdul Qahar menjadi Kesultanan Jambi. Nah, pada masa ini Islam telah benar-benar terwujud dalam bentuk kekuasaan. Di wilayah Jambi bagian barat datang seorang ulama dari Aceh bernama Tengku Muhammad Ali yang mendirikan Masjid Istiqomah di Lubuk Sorolangun. Kemudian di Kerinci Kota Tua, Pulau Tengah berdiri masjid bergaya Masjid Demak yang diprakarsasi oleh syekh yang belajar di Mataram dan mengembangkan mazhab Syafi'i. Nah, kemudian di Pondok Tinggi berdiri Masjid Agung Pondok Tinggi. Di Bungo Desa Amplu berdiri Masjid Al-Falah. Dalam penggalan sejarah versi lain, Islam itu masuk ke Jambi dibawa oleh seorang Arab Alawiyin bernama Habib Hussein Al-Barakbah yang berasal dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Habib Hussein Al-Barakbah ini dilahirkan pada tahun 1683 Masehi. Habib Hussein Al-Barakbah berangkat dari Yaman menuju India. Dari India kemudian datang ke Aceh, lalu kemudian pindah ke Palembang. Di Palembang ia menetap serta menikah dengan anak pembesar kerajaan Palembang serta mendapatkan dua orang putra, yaitu Habib Qasim bin Hussein Barakbah dan Said Abdullah. Lalu pada tahun 1716 Masehi, beliau melanjutkan dakwahnya menuju Jambi dan menetap di Kampung Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Di sana beliau mengajarkan ilmu pengetahuan Islam seperti Al-Quran, tafsir, fikih. Fikih di sini dimaksudkan yaitu fikih mazhab Syafi'i, tauhid serta tasawuf. Di sana murid beliau adalah seorang keturunan Cina yang bernama Sintai atau Datuk Sintai. Ia kemudian menikah dengan salah seorang putri Sultan Jambi. Merupakan masjid terbesar di kota Jambi, Indonesia, dan masjid ini dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang, walaupun sebenarnya tiang di sini hanya sekitar 250 sampai 350 tiang saja. Nah, masjid ini pertama kali dibangun itu pada tahun 1971 dan selesai pembangunannya itu pada tahun 1980. Masjid ini tuh sebenarnya hanya berupa pendopo dengan tiang-tiang penyangga. Nah, lokasi masjid ini itu dulunya adalah bekas istana kerajaan Melayu Jambi, yaitu Sultan Taha. Nah, sekarang saya berada di mimbar masjid yang bisa kita lihat warnanya itu didominasi oleh warna emas dan warna putih. Dimana warna emas ini melambangkan kemewahan masjid ini dan warna putih ini melambangkan kesucian. Sekarang kita sedang berada di tempat saf untuk sholat laki-laki, dan di belakang sana
berada pada sisi kanan, itu tepat di belakang saya. Lalu di sini kita lihat untuk tempat ibu perempuannya itu berada di Nah, dapat kita lihat bahwa di sekeliling masjid ini terdapat kolam ikan sebagai penghias masjid. Bisa dilihat, tetapi sangat disayangkan di kolam ikan ini kebersihannya kurang dijaga dan ada beberapa sampah plastik di kolamnya itu. Nah, pesan saya untuk teman-teman yang berkunjung ke masjid ini untuk tetap menjaga kebersihan masjid untuk kenyamanan kita bersama. kita dengar saat ini bahwa sudah dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dari speaker masjid yang menandakan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu sholat. Kebiasaan dari para pengurus masjid di sini bahwa ketika mendekati waktu sholat maka akan dinyalakan murotal Al-Quran. Dapat kita lihat di sini di pekarangan masjid terdapat halaman yang bisa dibilang cukup luas. Nah, di halaman ini bisa kita lihat ada anak-anak yang sedang bermain bola di sini di waktu sore, dan juga bisa untuk duduk-duduk santai. Ada tempat duduknya juga di bawah pohon besar. Nah, mungkin itu tadi sedikit perjalanan kami di Masjid Agung Al-Falah dan sedikit penjelasan kami mengenai sejarah Al-Falah dan sejarah masuknya Islam ke Jawa. Nah, mungkin saya Finanta Yulianti dan rekan saya. Dan saya Triwarni, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.